Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kita terus semangat di dalam merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan. Karena apa yang kita renungkan akan mempengaruhi sikap kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Juga mempengaruhi perasaan kita, karena apa yang kita pikirkan, itu akan mempengaruhi perasaan kita. Dan jika yang ada dalam pikiran kita adalah firman Tuhan, maka segenap hidup kita akan diarahkan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bila renungan hari ini mengarahkan kita di jalan-jalannya, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berada di dalam arahan Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus menuntun hidup kami. Langkah demi langkah, di setiap hari, bahkan di setiap waktu dan detik. Terima kasih Tuhan. Di luar kemampuan kami, memahami bagaimana Tuhan menuntun kami menyatakan syukur kepadamu. Dan kami mau terus dituntun oleh Tuhan. Karena itu perdengarkanlah firman-Mu, supaya hidup kami terus ada dalam tuntunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Judul renungan Victorious Devotion untuk hari ini, Tuhan menuntun melalui doa. Kapan kita berdoa? Waktu sedang kepepet? Atau memang kita berdoa apapun yang terjadi? Dan doa itu selalu ada dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan, ada ungkapan lagu, sejauh doa. Sudah tentu ini doa yang penuh dengan kasih, doa yang penuh kerinduan, doa yang penuh dengan iman dan pengharapan. Tuhan menuntun hidup kita melalui doa. Banyak cara Tuhan menuntun kita. Ada menuntun melalui mimpi, penglihatan, nubuatan. Tapi Tuhan bisa menuntun kita melalui doa. Dan banyak cara lagi. Dan setiap kita tidak bisa mempolarisasi cara Tuhan menuntun. Karena Tuhan akan menuntun kita sesuai dengan caranya yang tepat bagi kita. Cara yang dilakukan Tuhan kepada orang lain mungkin tidak diterapkan bagi kita. Karena tidak tepat untuk kita. Karena itu bersyukurlah Tuhan punya caranya menuntun langkah hidup kita. Dan kali ini, seperti saya sudah sampaikan, Tuhan menuntun melalui doa. Dalam hidup kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan kepada berbagai pilihan untuk mengambil keputusan. Dan kita harus melakukan tindakan memutuskan. Lalu bagaimana kita memutuskannya? Kita dalam keraguan, dalam konteks keluarga, pelayanan, pekerjaan pun, maupun keputusan terkait dengan masa depan. Tidak jarang kita merasa bingung, kita ragu, bahkan takut salah langkah. Ketika demikian, ingat Tuhan, maka kita berdoa. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya berjalan tanpa arah. Iyalah, siapa orang tua, ayah ibu yang menghendaki anaknya salah arah. Maka orang tua pun menasehati, bahkan menegur. Apalagi Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan. Untungnya Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang ada. Bukan Tuhan yang imajinasi dalam iman percaya kita, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hadir, Tuhan yang real terlibat. Ia menyediakan satu sarana utama bagi kita supaya kita peka terhadap kehendaknya, yaitu doa. Waktu kita berdoa ada tuntunan Tuhan. Doa bukan sekedar rutinitas rohani, kegiatan rohani, melainkan hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Hubungan dengan Tuhan. Nah, ketika kita berelasi, berkomunikasi dengan Tuhan, dari sanalah ada direction, divine direction. Poin pertama untuk kita bisa memahami bagaimana Tuhan menuntun kita melalui doa.
Puji Tuhan, melalui devotion firman yang kita renungkan, kita jadi tahu bagaimana tuntunan Tuhan melalui doa. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian, berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Apa solusinya ketika bingung? Berdoa. Haleluya. Doa adalah seruan iman, percaya, penyerahan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak tuli terhadap teriakannya dan Ia justru yang menantang kita. Berserulah kepadaku. Ketika kita bingung, ketika kita ragu, bagaimana mengambil keputusan? Don't forget, ojo lali. Ya, berdoa. Sampai kapan berdoa? Sampai jawaban itu terpenuhi. Lalu setelah jawaban terpenuhi, selesai berdoa? Tidak. Karena doa bukanlah sarana kita minta tolong, tapi doa adalah relasi kita dengan Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi dalam kondisi baik atau tidak baik, jawaban sudah ada atau tidak ada, tetaplah berdoa. Bukankah hidup kita bergantung kepada kehendak-Nya? Karena itu doa, dari sanalah Tuhan menyatakan kehendak-Nya dan mengarahkan hidup kita. Jadi orang yang terus berdoa sebenarnya orang yang sedang menempatkan diri untuk diarahkan oleh Tuhan, di mana divine direction berlaku dalam hidup kita. Jangan menunggu keadaan memburuk baru kita berseru-seru, ya. Jadikan doa sebagai respon pertama dan bukan pilihan terakhir. Yang kedua, doa menuntun pada kehendak Tuhan. Satu ayat saya bacakan, Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini bagian daripada doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi doa Bapa kami bukan hafalan, bukan formula SOP doa bersama atau ibadah. Harus ada doa Bapa kami sehingga kita mengucapkannya. Doa Bapa kami sebenarnya adalah sebuah skema kehidupan yang harus dijalani oleh orang percaya, di mana hidup ini haruslah kehendak Tuhan yang jadi, dan kita menghendaki demikian. Karena itu doa bukan untuk memaksakan kehendak kita yang jadi, justru doa Allah merelakan kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita. Jadi doa bukan memaksakan kehendak kita, melainkan kita berdoa kepada Tuhan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Dia. Ketika kita belajar menyerahkan hidup kepada rencananya, maka ambisi dan keinginan pribadi akan tersingkirkan. Tetapi Roh Kudus terus menuntun kita kepada keputusan yang benar. Sebelum mengambil keputusan, ingat, tanyakan, apakah ini kehendak Tuhan? Atau hanya keinginanku sendiri? Kalau keinginanku sendiri, risiko tanggung sendiri. Bayangkan kita memaksakan melakukan kehendak sendiri, keinginan sendiri, hawa nafsu sendiri. Toh akhirnya kalau kita susah, kita berseru-seru minta Tuhan tolong. Waduh, benar-benar tidak bertanggung jawab. Karena itu apapun yang terjadi, mari kita berdoa. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan yang terakhir, doa memberi damai dan dalam pengambilan keputusan. Haleluya. Saya bacakan dari Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir, ya, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan ucapan syukur, ya. Saya potong, maka damai sejahtera Allah, ya, akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus. Dalam kekhawatiran kita nggak bisa berbuat banyak. Dalam kekhawatiran seringkali kita ngambil keputusan, hasilnya menyakitkan, hasilnya mengecewakan, membuat kita susah. Karena itu dalam kondisi seperti itu, mari kita berdoa. Dan biarlah kita kalau mengambil keputusan dalam damai sejahteranya. Dan doa akan menolong kita. Salah satu tanda pimpinan Tuhan adalah damai sejahtera. Doa tidak selalu langsung mengubah situasi, tetapi Tuhan akan mengubah hidup kita. Dengan dalam kondisi damai sejahtera kita siap menghadapi apa yang membuat kita takut, gelisah, dan khawatir.
saat kita menyerahkan kekhawatiran kita, damai sejahtera dilimpahkan. Tuhan memberikan ketenangan batin yang memampukan kita melangkah dengan iman dan keyakinan. Amin. Jawabannya apa? Berdoa. Doa bentuk apa? Bentuk divine direction Tuhan untuk kita menghidupi kehidupan yang terkadang gelap seperti hutan belantara ini. Puji Tuhan, ada Tuhan yang membuka diri untuk kita berseru kepadanya melalui doa. Pasti ada divine direction. Selamat mengalami tuntunan Tuhan melalui doa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk divine direction melalui Victorious Devotion, supaya kami dalam segala keadaan kami berdoa untuk kami melihat dan menerima tuntunan Tuhan. Ampuni kalau kami memberanikan diri, bahkan dalam kondisi kami tidak mencari kehendak Tuhan, kami mengambil keputusan. Ampuni. Dan terima kasih untuk pertolongan-Mu. Akibat dari upaya-upaya kami sendiri, kami mengalami kesulitan, tetapi Tuhan menolong kami. Bawa dan tuntun kami terus di jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu, hidup kami, keluarga kami. Biarlah terus berada dalam tuntunan-Mu dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bersama dengan Victorious Devotion hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.